Pada pertarungan besar di antara Laguna melawan Bart, sang dewa kuno pengendali darah, sayang sekali Laguna harus dibuat keok ketika sang dewa kuno berhasil membentuk banyak lubang di tubuh Laguna yang sudah tak lagi sanggup untuk bisa beregenerasi karena sudah kehabisan energi. Pada momen tersebut, sang putri yang tidak mau melihat Laguna mati berusaha untuk memberikan darahnya secara paksa karena menurutnya itu merupakan jalan satu-satunya agar ia bisa kembali pulih. Akan tetapi Yeo langsung menghentikan aksi wanita tersebut. Bersama dengan itu, sistem juga memberikan peringatan kepada Yeo, memintanya untuk tidak terlalu mengintervensi jalannya quest utama Shadow King. Bukan tanpa alasan, Yeo di sini sadar jika Laguna memang dari awal sudah mencoba untuk tidak mengkonsumsi darah sang putri untuk menghindari masa depan yang suram dan sempat dilihat oleh Laguna sebelumnya. Yeo sangat menghargai keputusan Laguna yang sudah ia anggap sebagai teman dekat. Apalagi ia juga terlihat lebih memilih untuk mati daripada harus kehilangan kendali meski memiliki kekuatan yang besar. Yeo juga bertanya kepada sistem apakah akun Shadow King yang dikabarkan akan dihapus juga akan menghilang dari garis waktu ini. Menurut sistem itu benar. Dunia Shadow King ini memang suatu kejadian yang telah lampau yang sudah seharusnya menuntun Laguna menjadi sosok Shadow King. Akan tetapi, jika Yeo mengintervensi secara paksa dan mencegah Laguna menjadi Shadow King, maka peristiwa Laguna menjadi Shadow King tidak akan pernah terjadi sehingga akun Shadow King di dalam daftar akun raja tidak akan pernah ada. Itulah mengapa di sini sistem berusaha agar Yeo tidak menghentikan jalannya prosesi. Dari awal hingga saat ini, Yeo sebenarnya merupakan orang yang telah mendorong Laguna memasuki jurang kegelapan hanya demi kepentingan pribadinya, yaitu menuntaskan misi Shadow King dengan cepat. Di sisi lain, Laguna sendiri malah tidak pernah merasa ragu dengan Yeo dan terus memperlakukan dirinya sebagai seorang teman yang bisa dipercaya. Setelah menenggelamkan Laguna jatuh dalam kejahatan dengan menggunakan tangannya sendiri, Yeo merasa jika dia tidak ada bedanya dengan seseorang yang sudah menjual teman sendiri hanya untuk mendapatkan kekuatan, dan itu dirasa benar-benar hina. Tapi di sisi lain, Yeo juga sangat menyayangkan jika dirinya harus kehilangan akun Shadow King yang telah selama ini banyak memberikan bantuan besar. Iya, memang benar, tapi itu hanya di masa lalu. Dan sekarang Yeo sudah menjadi lebih kuat, mengingat terdapat para dewa kuno yang sudah ia dapatkan, jadi tidak masalah jika harus kehilangan akun yang satu ini. Dan lagi, teman adalah yang paling penting menurut Bang MC bila dibandingkan dengan kekuatan. Sebelum memulai aksinya, Yeo kembali membuat satu pertanyaan terakhir teruntuk sistem. Jadi, Yeo sendiri sebelumnya telah mengalahkan banyak sekali musuh kuat dengan menggunakan akun Shadow King. Dan jika akun Shadow King hilang di garis waktu asli, apakah itu juga akan mempengaruhi semua hal yang pernah Yeo lakukan dengan menggunakan akun tersebut? Sistem pun menjawab tentu tidak, karena pada prinsipnya dunia Shadow King dan dunia Yeo itu sama-sama bersifat independen. Dan satu-satunya hal yang akan terpengaruh dari perbuatan Yeo sekarang, apakah akun Shadow King akan dihapus ataukah tidak. Sementara itu di dalam pertarungan, Guyi terlihat masih berupaya menghentikan setiap serangan Bart, melindungi Yeo serta Laguna yang tak sadarkan diri. Bart di sini juga bertanya, sebagai sosok dewa kuno sama seperti dirinya, emang Guyi nggak malu diperintah-perintah sama seorang manusia yang fana? Sambil terus menghentikan serangan yang datang, Guyi pun berkata jika Bart benar-benar belum paham dengan situasinya. Dan sebagai dewa kuno, Guyi sendiri takkan mungkin mau menuruti perintah dari ras manusia lemah. Oh, apakah itu artinya kau sudah dikalahkan oleh manusia ini? Benar-benar sangat mengherankan. Bagaimana mungkin bisa dewa kuno dikalahkan oleh manusia, ucapnya. Bart di sini merasa jika Yeo pasti bisa mengalahkan Guyi dengan menggunakan semacam trik kotor. Maka dari itulah dalam pertarungan kali ini Bart berjanji akan menghabisi Yeo agar kejadian seperti ini tidak kembali terulang. Serangan tentakel yang tak ada henti-hentinya terlihat semakin lama mulai membuat barir Guyi semakin menipis. Ya, dia tidak bisa menahannya terlalu lama. Tapi itu tidak masalah karena sekarang Yeo sudah mengambil keputusan dan akan segera memulainya. Sementara sang putri terlihat kebingungan dan nangis pun bertanya-tanya sebenarnya apakah yang akan dilakukan oleh Yeo. Karena kau sudah memilih untuk melawan takdir itu hingga akhir, bagaimana mungkin bisa aku tidak melakukan apa-apa? Tugasmu kini sudah selesai. Dan beristirahatlah karena sekarang adalah waktunya giliranku, ungkap Yeo yang berdiri dengan gagah memunggungi Laguna dan sang putri. Dan dia kali ini akan menumpas sang dewa kuno dengan memanfaatkan kekuatan seadanya. Lalu, apakah Yeo bisa mengalahkan Bart mengingat ia cuma bisa menggunakan satu dewa kuno dalam satu waktu saja di dunia ini? Barir yang dipasang Guyi pun akhirnya hancur, dan setelahnya Bart tanpa berlama-lama memadatkan darah-darah membentuknya menjadi runcing, diikuti dengan tentakel tajam miliknya, dan itu semua diarahkan kepada Yeo. Akan tetapi sebelum serangan tersebut terdaratkan, tiba-tiba muncul kekuatan lain yang menyebabkan tentakel Bart rontok serta meniadakan semua serangan yang kala itu menuju ke arah Yeo.
Tentu saja Bart tidak asing dengan serangan yang satu ini. Dan ya, itu adalah ulas si mata besar yang terlihat sudah menampakkan dirinya menggantikan Guyi dalam pertarungan. Selain bisa merontokkan ruang dimensi, kekuatan mental si mata besar nyatanya juga bisa merontokkan benda-benda padat. Dalam pertarungan kali ini Bart benar-benar merasa sangat bersemangat karena sekarang dewa kuno lain seperti mata besar dan yang lainnya telah menjadi anjing dari seorang manusia. Maka itu akan menguntungkan dirinya yang memiliki peluang semakin besar untuk bisa mendapatkan titel sebagai God of Destruction yang baru. Itu bisa direalisasikan setelah Bart menghancurkan Yeu serta dewa kuno yang telah menjadi pengkhianat menurutnya. Bart di sini menggunakan kemampuan pengendalian darahnya untuk menyedot darah Yeu, karena baginya meskipun ia bisa menundukkan beberapa dewa kuno, tapi tetap saja Yeu masih tetap seorang manusia yang memiliki darah di dalam tubuhnya. Kau ini sangat mudah untuk dihabisi, pergilah ke neraka, ungkapnya. Setelah darahnya disedot terus-menerus, Yeu terlihat mulai layu. Tapi di tengah prosesnya, tiba-tiba saja Bart tidak bisa mengendalikan lengan dan kakinya. Kejadian aneh yang kini ia alami juga terasa sangat tidak asing, karena itu merupakan kekuatan wabah yang diciptakan oleh Jubinuo yang muncul ke permukaan menggantikan si mata besar sambil meminta Bart untuk menyerah saja karena ia takkan memiliki kesempatan untuk bisa menang dalam pertarungan kali ini. Yeu benar-benar bisa menggunakan dewa kuno dengan efisien sesuai dengan kebutuhannya. Tapi tetap saja Bart sama sekali tidak merasa terganggu dengan ocehan Jubi. Dan bahkan baginya kekuatan Jubi itu tidak ada apa-apanya, karena kekuatan wabah itu mengkontaminasi darah. Jadi yang perlu Bart lakukan itu hanya perlu mengeluarkan darah yang telah terkontaminasi. Sangat simpel. Ia juga menyuruh Jubi untuk segera menggunakan trik lain jika memang masih memilikinya. Belum sempat menuntaskan ocehannya, tiba-tiba saja dari arah lain muncul sebuah bim Hamehameha merah yang kekuatannya membuat Bart terdorong, terhempas, terpental ke arah permukaan tanah. Lagi-lagi Bart harus merasakan serangan yang ia rasa tidak asing, karena kekuatan tersebut berasal dari dewa kuno Saradia yang berkata jika Bart tidak perlu banyak mengoceh, sebab ocehan tidak akan bisa membuat Bart mencapai tujuannya. Dan sekarang yang perlu mereka lakukan hanyalah menunjukkan masing-masing kekuatan sejati kembali ke masa primitif. Siapa yang paling kuat, dialah yang berkuasa. Dengan darah yang hanya tersisa 5% saja sambil bersimpu di atas permukaan, Bart benar-benar heran kenapa dalam pertarungan kali ini ia malah dipertemukan dengan beberapa dewa kuno sekaligus. Ia juga bertanya-tanya bagaimana mungkin bisa seorang manusia mampu memanipulasi 4 sosok dewa kuno seperti ini. Dan pertanyaan terbesarnya, apakah Yeu ini berasal dari dunia ini? Kenapa sebelumnya ia tidak menunjukkan kekuatannya? Lalu apakah tujuan Bang MC yang sebenarnya? Bart benar-benar terlalu banyak membuat pertanyaan. Bagi Yeu, pertanyaan Bart itu tidak perlu dijelaskan dengan panjang lebar, karena sekarang Bart harus memilih satu di antara dua buah pilihan yang akan Yeu berikan. Dan itu adalah tunduk kepada Yeu atas kemauan Bart sendiri, atau mati dan berakhir menjadi sebuah alat. Mimpi! Mana mungkin aku mau menjadi seperti 4 dewa kuno yang sangat memalukan itu. Bye, ungkap Bart yang langsung meluncur terbang wush-wush berniat untuk kabur dari TKP. Di arah lain Saradia kembali mempersiapkan Hamehameha merah dan ini akan menjadi serangan eksekusi. Namun ia akan menunggu perintah Yeu terlebih dahulu sebelum merilisnya. Bersamaan dengan itu sistem kembali menjelaskan jika Bart mati di sini maka Laguna takkan bisa menjadi sosok Shadow King seutuhnya. Shadow King juga akan terhapus dari daftar akun Raja Yeu. Itulah mengapa sistem meminta Yeu untuk hati-hati dalam mengambil keputusan. Dan pilihan Yeu adalah tetap memerintahkan Saradia untuk melepaskan serangan eksekusi. Meskipun sudah terbang pergi menjauh dari TKP, akan tetapi Kamehameha yang dilepaskan oleh Saradia benar-benar tidak memberikan ampun. Serangan tersebut lebih cepat dari kecepatan terbang Bart, berhasil terdaratkan dengan telak dengan terciptanya lubang besar di bagian tubuh sang dewa kuno pengendali darah ini. Sebelum tubuhnya menghilang, Bart berteriak jika ia tidak ingin menerima semua ini. Tapi sayang sekali, tunduk terhadap perintah Yeu itu benar-benar tidak bisa terhindarkan. Dan pada akhirnya sang dewa kuno pun berubah menjadi sebongkah kristal ajaib dan Bart akan kembali muncul ketika Yeu memanggilnya. Dengan ini maka pertempuran di dunia Shadow King telah berakhir. Putri sendiri tidak percaya dengan fakta apabila Yeu ternyata benar-benar bisa mengalahkan dewa kuno tanpa mengalami kendala. Di saat itu pula dengan tubuh berlubang-lubang, Laguna berusaha bangkit hanya untuk bertanya apakah yang telah Yeu katakan kepadanya. Karena ketika pingsan ia secara samar-samar mendengar Yeu mengatakan sesuatu. Tapi itu hanya sebentar karena tak lama setelahnya Laguna kembali jatuh tak sadarkan diri.
Beberapa waktu setelah pertarungan besar Dewa Kuno, Laguna yang masih belum juga tak sadarkan diri kini dirawat di dalam istana kerajaan. Kondisi sekitar juga sudah membaik dari terlihatnya para warga kota yang begitu bersemangat dan mereka saling bekerja sama untuk kembali melakukan pembangunan kota yang sebelumnya sempat dirusak oleh sang Dewa Kuno. Dari arah lain, sisa kesadaran Shadow Star pun muncul dan bertanya kepada Yeu kenapa akhirnya ia malah berubah pikiran, padahal sebelumnya dialah orang yang telah mendorong Laguna memasukkannya ke dalam jurang kesengsaraan. Sambil memandang ke arah luar, Yeu pun menjawab bahwa Laguna telah mempertahankan kepercayaannya sampai detik-detik terakhir. Ia tidak membiarkan dirinya terkena kebencian dan kemarahan sambil terus berjuang untuk melawan takdirnya. Setelah melihat sikap Laguna yang seperti itu, Yeu tidak lagi memiliki kekuatan untuk terus membawa Laguna masuk ke dalam jurang kesengsaraan yang lebih mendalam, apalagi hanya untuk kepentingan pribadinya. Aku pikir kau adalah pria cerdas yang memiliki ambisi besar, tapi sepertinya kau ini cukup naif sama seperti Laguna, ungkap Shadow Star. Ya, siapa yang tahu, balas Yeu dengan singkat. Di luar hal tersebut, Yeu penasaran karena sekarang dunia ini telah dimurnikan. Apakah si kesadaran Shadow Star ini masih bisa mempertahankan kekuatannya? Nah Yeu, kau terlalu meremehkan Shadow Star. Memang untuk sekarang kekuatan miliknya yang tersimpan di dalam tubuh Laguna itu berasal dari darah dan kegelapan. Akan tetapi sesuai dengan namanya, Shadow Star. Meskipun dunia ini telah dipenuhi oleh cahaya, tetap saja ia takkan menghilang karena bintang dan cahaya juga merupakan asal dari sumber kekuatannya. Di mana ada cahaya bintang yang bersinar, pasti ada bayangan yang muncul. Selama bintang-bintang masih bersinar, ia akan tetap ada. Bayangan bintang. Kau ini benar-benar seperti seorang bintang di dunia manusia yang tidak pernah mati gaya, ungkap Yeu sikit-sikit bercanda. Tapi di luar hal tersebut, si kesadaran di sini merasakan adanya kekuatan ruang dimensi aneh yang semakin terasa, dan Yeu pun menjelaskan jika itu merupakan sebuah pertanda di mana dirinya akan segera meninggalkan dunia ini. Sistem juga meminta Yeu untuk mempersiapkan diri karena misi sudah berakhir dan ia akan segera dikirim kembali ke dunia asalnya. Sangat disayangkan karena di sini Yeu harus mengucapkan salam perpisahan kepada Laguna ketika ia belum sadarkan diri. Tapi mau gimana lagi? Sebelum Yeu pergi, Shadow Star di sini memberikan pendapat. Ia merasa tidak akan ada yang bisa terpisah selamanya ketika sesuatu telah diterima oleh bayangan bintang, dan Yeu juga termasuk di dalamnya. Yeu tidak mengerti apa yang sedang dikatakan oleh sosok di hadapannya ini. Jadi setidaknya Yeu akan menerima uluran tangan salam perpisahannya saja. Sinar terang yang muncul kala itu kembali membawa Yeu masuk ke dalam ruang sistem akun raja. Dihadapkan dengan Shadow King yang perlahan mulai menghilang, Yeu tidak menyangka jika akun tersebut masih belum hilang sepenuhnya. Seakan-akan sedang menunggu Yeu masuk ke dalam tempat ini. Yeu juga mengucapkan terima kasih kepada Shadow King karena sudah memberikan banyak bantuan selama ini. Akan tetapi sebelum Shadow King benar-benar menghilang, sistem mengatakan karena Shadow King telah tercampur dengan kekuatan yang tidak diketahui, akun tersebut akan segera bermutasi dan selanjutnya akan segera diperbarui menjadi akun Lord of the Stars. Benar-benar tidak disangka-sangka, akun yang perlahan mulai menghilang sekarang mulai kembali terbentuk seperti semula dengan tampilan yang baru. Shadow King yang memutuskan rantai takdir kemudian dipromosikan menjadi Lord of the Star yang mengendalikan kekuatan bintang. Ia menghabiskan waktu yang sangat panjang untuk melakukan sebuah perjalanan melalui bintang-bintang sampai ujung alam semesta hanya untuk mencari jejak teman lama yang dirindukan. Namun karena tidak bisa menemukannya, pada akhirnya ia kembali ke langit berbintang dan diubah menjadi kehendak tertinggi bintang-bintang. Ini benar-benar gila, karena siapa sangka Shadow King tidak hilang dan bahkan ia malah bertransformasi menjadi sosok yang lebih kuat. Tapi Yeu heran kenapa akun tersebut terlihat dirantai. Apakah akun tersebut masih tersegel? Sistem pun mengatakan bahwa akun yang satu ini terlalu kuat dan telah menyebabkan beberapa pengaruh dan dampak terhadap sistem. Karena ini merupakan kasus ekstrim, makanya akun ini disegel dan akan kembali dibuka setelah Yeu memiliki kekuatan yang cukup. Namun terdapat satu hal lain yang bisa Yeu lakukan jika ingin menggunakan akun Lord of the Stars di levelnya yang sekarang, dan itu adalah memecahkan masalah yang terkait dengan obsesi yang dimiliki oleh akun tersebut. Jika melihat dari keterangan yang ada, jelas akun ini sangat obsesi terhadap teman lamanya. Tapi tunggu dulu, teman lama? Itu kan maksudnya? Ketika Yeu menyentuh akun Lord of the Stars, tiba-tiba saja muncul cahaya yang begitu terang benderang menutupi pandangan. Dan selanjutnya kita akan kembali dibawa menuju kota kerajaan, tepatnya di dalam ruangan Laguna mendapatkan perawatan. Nampak terlihat Laguna yang sudah tak sadarkan diri selama 1 bulan akhirnya kembali membuka kedua matanya. Dan setelah sadar ia langsung mencari-cari keberadaan Yeu. Tapi sayang sekali Yeu kini sudah pergi dan tak akan pernah kembali, ungkap Shadow Star.
Karena Laguna masih belum mengetahui apapun, pada akhirnya si kesadaran Shadow Star pun memberikan penjelasan secara rinci. Ia menjelaskan dengan apa adanya, mengatakan apabila Yeo itu sebenarnya berasal dari dunia yang berbeda, dan Yeo juga telah mencoba untuk menjadikan Laguna sebagai sosok Shadow King. Lalu apakah kau sekarang membencinya? Tanya si kesadaran. Bagi Laguna, ia sama sekali tidak memiliki alasan untuk membenci Yeo, sebab setelah melalui banyak perjalanan yang sangat berbahaya, jika bukan karena Yeo, entah berapa kali Laguna sudah mati. Bukan hanya melindungi Laguna, tapi Yeo juga sudah memberikan bantuan, menjadi sosok mentor, teman, dan bahkan Yeo juga Laguna anggap sebagai bagian dari keluarganya. Laguna juga sebenarnya sudah merasa curiga dari awal bertemu dengan Yeo, sebab kenapa orang sekuat Bang MC malah memilih untuk tetap berada di sisinya. Namun tetap saja Laguna lebih memilih untuk percaya dan mendukung setiap keputusan yang dibuat oleh Yeo. Tapi sekarang Yeo malah pergi sama seperti orang-orang terdekat Laguna sebelum-sebelumnya. Apakah sudah bagian dari takdir Laguna harus tetap hidup seorang diri? Nasib pria ini benar-benar menyedihkan. Di tengah pemikiran suram akan nasib buruk yang selalu menimpanya, muncullah sang putri yang tiba dalam keadaan tergesa-gesa dan langsung memeluk Laguna. Karena wanita ini merasa khawatir, pikirnya Laguna yang sudah tidur selama 1 bulan tidak akan pernah terbangun lagi. Tapi sepertinya pemikirannya itu sudah salah. Dan tanpa berbicara panjang lebar dulu, tanpa basa-basi, sang putri meminta kepada Laguna untuk terus berada di sisinya sampai akhir hayat. Iya teman-teman, si putri ngajak menikah. Ya, setidaknya dengan ini Laguna nggak sendirian lagi. Keluar dari istana, di area kota kerajaan, putri terlihat mendapatkan sorak-sorai yang begitu meriah dari para warga. Warga di sini juga bertanya-tanya sebenarnya siapakah sosok pria yang kini berada di sisi sang putri. Dan kemudian putri pun memperkenalkan jika pria di sampingnya adalah Laguna, sosok yang telah menyelamatkan kota kerajaan dari ancaman dewa kuno yang sebelumnya sempat memberikan teror mengerikan, bukan hanya di kota ini saja, tapi di seluruh penjuru negeri. Itulah mengapa warga semakin histeris dan merasa sangat bersyukur karena ada Laguna, sang pahlawan yang telah menyelamatkan mereka. Di sini Laguna bermaksud untuk mengatakan jika bukan dia yang telah menghabisi sang dewa kuno. Sebelum mengatakannya, putri pun menyelah. Wanita ini tahu apa yang ingin dikatakan oleh Laguna. Akan tetapi sebelumnya putri sendiri sudah mengarahkan banyak anggota untuk mencari Yeo ke seluruh penjuru. Akan tetapi ia tidak bisa menemukan keberadaan Yeo dimanapun itu. Selain itu, Laguna juga telah melawan dewa kuno dengan sekuat tenaga, dan jelas tidak akan ada orang selain dirinya yang bisa kembali bangkit setelah menerima luka seperti Laguna. Maka dari itulah ia juga sudah layak dianggap mendapatkan penghormatan seperti sekarang, sebab Laguna tidak lari dari bahaya yang mengancam kota. Ya, memang itu ada benarnya. Jadi Laguna akan menerimanya, sedangkan di dalam hatinya Laguna berjanji jika dirinya akan terus melindungi kehormatan yang seharusnya dimiliki oleh Yeo. Pada hari itu akhirnya Laguna ditetapkan sebagai sosok pahlawan yang telah menghancurkan sang dewa kuno yang menyerang kota kerajaan serta menyebabkan teror yang membuat orang-orang bermutasi. Dunia ini menjadi damai untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat panjang. Waktu-waktu pun terus berlalu dan Laguna menjadi sosok suami dari sang putri raja yang telah naik tahta. Dengan demikian maka Laguna akan menjadi sosok raja di masa mendatang. Pernikahan di antara mereka juga sangat mewah dan megah. Itu menjadi kali pertama ada pernikahan yang sebesar ini. 1 tahun kemudian anak pertama mereka pun terlahir dan ratu memberikan nama anaknya Yeo untuk menghormati teman dekat sang pahlawan Laguna. Laguna terlihat sangat senang dengan kelahiran putra pertamanya. Pahlawan Laguna juga memimpin tentara yang ia bentuk melakukan perang besar-besaran untuk menghilangkan semua monster yang memberikan ancaman. Sosok heroiknya benar-benar sangat diidam-idamkan oleh semua orang yang menjadi pengikutnya. Akan tetapi ketika malam datang, ia selalu memandang ke arah bintang-bintang dengan memasang wajah melankolis. Ia selalu merasa kesepian di saat sendirian. Di dalam pikirnya ia merasa jika ada Yeo yang bersama-sama berjuang di sisinya, pasti akan sangat seru. Tapi akankah Yeo kembali? Itulah yang selalu ia pikirkan. Laguna berjanji jika ia takkan pernah berhenti untuk mencari sosok Bang MC. Dan jika Yeo tidak bisa ditemukan di dunia ini, Laguna bahkan bersedia untuk pergi menuju langit berbintang hanya untuk mencari kawan lamanya. Karena ia sangat yakin jika suatu hari mereka berdua pasti akan kembali dipertemukan. Berpuluh-puluh tahun setelahnya, karena umur manusia terbilang pendek, sang ratu pun menemui ajal dengan cara yang semestinya. Bangsa berduka dan pahlawan Laguna naik ke atas tahta. Ia menjadi sosok raja yang akan memimpin dunia ini. Waktu-waktu pun terus berlalu, tahun-tahun berlalu, dan tanpa terasa ribuan tahun yang sangat panjang juga akhirnya telah berlalu. Dunia juga telah mengalami perubahan secara drastis. Perkembangan zaman membawa manusia menuju peradaban yang lebih maju, sama halnya seperti bumi. Berbagai macam fasilitas seperti gedung-gedung bertingkat, jalan-jalan yang menghubungkan antar kota juga telah dibangun. Segalanya kini telah berubah.
Tapi terdapat satu hal yang sama sekali tidak mengalami perubahan, dan itu adalah sang Raja Laguna yang hidup kekal di bawah kekuatan Shadow Star. Meskipun sudah terlihat menua, namun ia terlihat masih gagah. Sekarang ia juga sudah mulai menetapkan hatinya untuk segera melangkah maju menuju ke alam semesta yang sama sekali tidak ia ketahui. Terlihat pula terdapat pesawat-pesawat dari luar angkasa yang melakukan invasi. Memang ini sudah beberapa kali terjadi, tapi karena armada musuh terlalu banyak, bisa dipastikan jika dunia ini takkan memiliki harapan. Ketika ia memandang langit-langit berbintang di malam itu, dari arah lain kesadaran Shadow Star pun mengatakan bahwa ini sudah waktu bagi mereka untuk segera pergi menuju bintang. Akan tetapi Laguna meminta sedikit waktu lagi, karena ia sudah menunggu Yeo selama puluhan ribu tahun di dunia ini. Ia percaya jika Yeo pasti akan segera kembali. Terkait dengan hal tersebut, di sini Shadow Star mengingatkan jika Yeo takkan pernah kembali sebab ia tidak berasal dari dunia ini. Selain itu, masa hidup dari planet ini juga dirasa sudah habis, jadi mereka harus segera pergi meninggalkannya. Namun entah itu di dunia yang berbeda, dimensi yang berbeda, ataupun di ujung alam semesta sekalipun, Laguna akan tetap mencari Yeo dan tak akan pernah menyerah sampai ia berhasil menemukannya. Hei, kau ini masih saja keras kepala seperti dulu ya. Itulah suara yang tiba-tiba terdengar dari arah lain dan terasa sangat familiar di telinga Laguna. Dan Laguna pun bisa langsung tahu jika itu merupakan suara Yeo. Memasang wajah agak mengsedih, Laguna berkata jika dia pada awalnya berpikir takkan mungkin bisa menemukan Bang MC. Itulah kenapa ia berusaha untuk melupakannya. Tapi sayangnya, walaupun sudah berpuluh-puluh ribu tahun terlewati, ia masih belum bisa melupakan sosok teman seperti Yeo yang sangat ia percayai. Sambil menatap ke arah Yeo yang tubuhnya terlihat diselimuti oleh cahaya ilahi, Laguna mengungkapkan jika dirinya sangat ingin memulai petualangan lagi bersama dirinya seperti di masa lalu. Berjalan mendekatinya, Yeo juga menganggap masih terdapat banyak dunia yang harus mereka kunjungi, dan ia setuju untuk kembali memulai petualangan bersama Laguna. Dengan tubuh gemetar tak bisa menahan rasa gembira kembali dipertemukan dengan bro lamanya, Laguna kemudian menjabat tangan Yeo yang memberikan uluran. Dan dengan demikian keduanya pun sepakat untuk kembali berjuang bersama-sama seperti di masa lalu. Terlihat wajah Laguna yang keriput telah kembali seperti di masa mudanya dahulu. Seakan-akan waktu tidak berubah sedikit pun. Berikut dengan pesan sistem yang menyatakan jika akun Lord of the Stars kini telah terbuka dan sudah bisa digunakan. Kembali masuk ke dalam ruang sistem, Yeo pun bertanya tentang seperti apakah kekuatan yang dimiliki oleh akun Lord of the Stars yang baru saja ia peroleh. Sistem pun menjawab karena informasi spesifik akun ini tidak diketahui, ada baiknya Yeo mencobanya saja dalam pertarungan nyata. Dan karena akun ini berasal dari dimensi yang lebih tinggi, Yeo hanya bisa menggunakan kekuatan penuhnya ketika berada di alam semesta atau di dungeon dengan atribut kosmik. Sedangkan di dunianya, Yeo hanya bisa mengeluarkan 50% kekuatan dari Lord of the Star. Yeo pun langsung tercengang dan merasa jika ia sudah ditipu, karena jika hanya bisa digunakan 50% saja, maka artinya itu merupakan produk setengah jadi dong. Sistem pun meminta Yeo untuk bersabar dan tenang saja, karena meskipun Lord of the Star hanya bisa menggunakan 50% kekuatan di dunianya, akan tetapi kekuatan sang Lord itu jauh lebih kuat bila dibandingkan dengan akun Shadow King yang berada dalam mode powerful. Wow, benar-benar kabar yang menggembirakan. Padahal cuma 50%, tapi kekuatannya lebih OP dari Shadow King. Yeo merasa jika Lord of the Star ini benar-benar sangat layak menjadi sosok yang menguasai bintang-bintang. Tapi tetap saja Yeo merasa dia masih perlu berhati-hati ketika terbang di ketinggian, karena kejadian di mana sistem error seperti sebelumnya bisa saja terjadi kembali. Nampaknya alam semesta memiliki beberapa batasan pada sistem. Lalu bisakah Anda menjelaskan alasannya? Tanya Yeo kepada sistem. Dari deteksi sistem terdapat suatu kekuatan maha dahsyat yang tidak diketahui di atas langit, sama halnya dengan identitasnya yang masih belum diketahui. Berdasarkan informasi yang diperoleh hingga saat ini, sistem hanya bisa mengetahui bahwa semakin jauh seseorang dari permukaan, maka akan semakin besar pula pengaruhnya. Namun Yeo tidak perlu khawatir, sebab kekuatan dari akun Lord of the Stars itu bisa diandalkan dalam situasi Yeo saat ini. Fakta ini membuat Yeo agak lega. Sebelumnya ia merasa khawatir karena ia tidak memiliki kartu as yang bisa digunakan ketika menjelajahi alam semesta. Tapi berkat akun Lord of the Stars, kini masalah tersebut sudah teratasi. Laguna, mari kita kembali berjuang bersama, ungkap Yeo tepat di depan akun penguasa bintang. Dimanapun terdapat cahaya, disitulah terdapat bayangan. Bayangan tak berujung baktiranya, dan cahaya bintang terang adalah lengannya, yang menempatkan segala sesuatu di bawah bayangan, meninggalkan ilusi bintang di ujung alam semesta.
Dikatakan bahwa akun ini juga memiliki banyak nama lain. Selain Lord of the Stars, ia juga mempunyai nama seperti The King of Light and Shadow, The Eternal Supreme, dan masih banyak lagi, seperti seorang pemuda yang ingin kembali memulai petualangan bersama sahabat lamanya. Dari ruang sistem kita akan beralih ke atas benteng zona aman barat daya kedua. Yeu dan teman-teman yang baru saja tiba di sana juga terlihat langsung mendapatkan sambutan dari para penjaga android. Di sini Xiao Chen merasa heran, Yeu kan membawa banyak wanita-wanita cantik bersamanya, tapi kenapa Yeu juga setuju untuk membawa paman-paman ini bersamanya? Dan ya, tentu saja Yeu mengajak Xiao Chen karena si paman adalah kunci yang bisa Yeu gunakan untuk bisa menemukan keberadaan Mue. Tapi bukan hanya Mue saja, dari apa yang sempat Yeu katakan kepada Shulu, bukankah Bang MC juga mau sekalian mencari Muyu? Lalu apakah memang benar pahlawan legendaris tersebut masih hidup? Tanya wanita es ini. Lanjut Yin Huan yang juga sempat mendengar informasi dari Yeu jika Yeu sempat bertemu dengan Muyu di tanah berkabut dan bahkan memberinya artefak Yuan Chu. Itu sangat luar biasa menurut Yin Huan. Jika bukan Yeu yang mengatakannya, maka wanita ini takkan mungkin percaya begitu saja. Sementara itu Kiki yang paling polos sama sekali tidak mengetahui sebenarnya apakah yang sedang dikatakan oleh Shulu dan Yin Huan. Tapi satu hal yang pasti, Kiki akan selalu memberikan dukungan penuh atas segala hal yang dilakukan oleh Yeu. Masuk ke dalam ruang bengkel, terlihat pula Nana yang memanggil Yeu. Dan tepat di sebelahnya juga terlihat sudah ada sebuah pesawat jet yang nampaknya masih dalam kondisi baru. Sambil mengusap-usap kepala sang ratu mekanik, Yeu mengucapkan terima kasih kepada Nana yang sudah bekerja keras dengan merakit pesawat jet tersebut. Dan selanjutnya Yeu hanya tinggal menggunakannya saja. Dari ucapan Nana kita juga mendapati jika pesawat jet buatannya itu jauh melampaui teknologi bumi. Dan Yeu pasti akan langsung terkejut ketika menggunakannya. Nana, aku sangat percaya dengan teknologi yang kau buat. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk segera mengujinya, kata Yeu yang juga langsung beralih ke akun S-Pilot Xiaohui. Xiao Chen di sini merasa agak ragu dengan apakah ia memang harus benar-benar menaiki pesawat tersebut bersama dengan Yeu dan yang lainnya. Dengan alasan mabuk udara, si paman pun meminta Yeu untuk jalan duluan saja dan Xiao Chen akan berangkat sendirian menuju dungeon. Kata-kata Xiao Chen membuat Nana jengkel karena perkataan pria tersebut seakan-akan sudah seperti mempertanyakan kemampuan tekniknya. Padahal pesawat tersebut memiliki teknologi yang tidak bisa dibandingkan dengan bumi, dan masalah mabuk udara juga takkan berefek kepada seseorang. Karena pesawat ini sudah Nana buat senyaman mungkin. Itulah mengapa ia menyuruh Xiao Chen untuk duduk saja dengan anteng di dalam pesawat dan jangan banyak komentar. Setelah diomeli Nana, Xiao Chen pun mau tidak mau harus ikut berangkat dengan menggunakan pesawat bersama Yeu dan yang lainnya. Oke, waktu debat sudah habis dan sekarang kita akan langsung lego ke tempat selanjutnya. Dan itu adalah dungeon, tempat di mana keberadaan Mue kemungkinan berada. Sementara Yeu dan yang lainnya pergi, Nana diberikan tanggung jawab untuk menjaga zona aman barat daya kedua dan membuatnya tetap aman. Dan kemudian tanpa berlama-lama, Yeu pun langsung wush terbang berangkat menuju ke tempat selanjutnya. Sementara itu di dalam ruang pantau zona timur, seorang staf memberikan laporan kepada Victor apabila Yeu kini sudah menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Ia sepertinya berangkat menuju suatu tempat. Untuk bisa mengetahui apakah langkah yang sedang Yeu ambil, Victor menyuruh stafnya untuk menggunakan satelit pengintai dan mengunci Yeu sebagai target yang harus terus diikuti. Di sini si staf mulai merasakan adanya yang aneh karena dengan menggunakan satelit ia bisa melihat lintasan penerbangan Yeu. Dan itu terlihat seperti Yeu terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi berikut dengan manuver ekstrim yang terasa sudah melanggar aturan fisika. Benar-benar sangat gila, kecepatan terbang yang luar biasa pun kini disaksikan oleh Victor dengan mata kepalanya sendiri. Ia juga bertanya kepada stafnya apakah satelit milik mereka mampu mengimbangi penangkapan gerak pesawat yang kini sedang Yeu gunakan. Di sini si staf sendiri sudah menggunakan daya maksimum, akan tetapi masih sangat sulit untuk bisa menangkap target. Dan satelit hanya bisa menangkap gambar dengan delay waktu lebih dari 3 detik. Delay 3 detik itu artinya pesawat jet tempur yang digunakan oleh Yeu sudah beberapa generasi lebih maju bila dibandingkan dengan teknologi milik zona timur. Benar-benar sangat mengherankan. Victor sangat kebingungan karena bagaimana mungkin bisa zona barat daya memiliki teknologi tingkat tinggi seperti itu. Benar-benar tak masuk akal karena selain melaju dengan kecepatan super tinggi, pesawat tersebut juga terlihat sedang melakukan manuver akrobatik. Dengan pergerakan seperti itu, seharusnya orang-orang yang kini sedang berada di dalam pesawat tersebut akan hancur berkeping-keping. Tapi jika melihat pergerakan pesawat yang sangat halus, si staf yakin jika orang-orang yang berada di dalam pesawat pasti masih baik-baik saja, termasuk dengan Yeu. Desain anti-gravitasi pesawat tersebut terasa sangat menakutkan. Bersama dengan itu, hasil analisis dari lintasan penerbangan Yeu juga akhirnya sudah keluar. Dan Yeu yang susah-susah melakukan gerakan akrobatik faktanya sedang menggambar suatu gambar. Apa gambar yang ia buat? Biarkan aku melihat apa yang sedang ia buat dengan memperkecil gambarnya, ungkap Victor.
Water Park. Siapa sangka Hyo yang melakukan manuver akrobatik ekstrim yang sangat sulit hanya untuk membuat gambar jari tengah. Fuck you, man. Victor yang sadar jika Hyo sedang melakukan provokasi kepadanya pun langsung menggebrak meja dengan keras. Baginya Hyo ini benar-benar sangat sombong. Meskipun Victor tidak mengetahui dari manakah Hyo bisa mendapatkan pesawat berteknologi tinggi tersebut, tapi ia merasa jika sudah salah besar, Bang MC melakukan provokasi kepada zona timur hanya dengan memamerkan pesawat yang ia gunakan. Bersama dengan itu, Victor juga meminta orang-orangnya untuk mempercepat persiapan senjata railgun, karena ia benar-benar sudah tidak sabar ingin segera membuat Hyo meledak sampai hancur berkeping-keping. Tunggu dan lihat saja nanti, nak. Kau akan segera membayar harga atas kesombonganmu, ungkap badut yang satu ini. Sementara itu, Hyo sendiri berniat untuk mencari kesenangan lain setelah memprovokasi zona timur sambil menguji bodi mesin pesawat. Di arah lain terlihat pula Xiao Chen yang terus molor selama perjalanan. Dan karena mereka kini sudah sampai di tempat tujuan, Hyo pun membangunkan pria malas tersebut. Sepertinya aku sudah mulai menua. Nyender dikit saja langsung tertidur. Tidak seperti kalian para anak-anak muda yang masih sangat bersemangat, kata Xiao Chen. Namun bagi Hyo, si paman lebih terlihat seperti sedang mengisi ulang energinya sebelum memulai petualangan di dalam dungeon. Ya, kini mereka telah tiba di lokasi pintu masuk dungeon yang diyakini di dalamnya terdapat sang pahlawan Mue. Energi meledak-ledak yang terasa dari dalam dungeon tersebut juga terasa begitu besar dan bisa dipastikan jika itu merupakan dungeon berlevel tinggi. Bagaimana menurutmu pesawat yang dibuat oleh Nana? Nyaman kan? Ya, Xiao Chen pun tidak bisa menyangkalnya karena jarang sekali ia bisa tidur nyenyak ketika berada di dalam pesawat. Ia merasa harus meminta maaf kepada Nana, si gadis kecil, setelah mereka kembali dari tempat ini. Bagi Shulu, di dunia ini tidak ada pilot seperti Hyo yang mampu mengendalikan pesawat sambil melakukan manuver ekstrim seperti sebelumnya. Tapi Shulu sudah tidak lagi kaget dengan kemampuan Hyo dalam mengemudikan pesawat, karena sebelumnya wanita ini sudah sempat merasakannya. Setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Shulu, Yin Huan dan Kiki pun langsung terdiam untuk sesaat. Kedua ladies ini tidak menyangka jika mereka sudah kalah start, karena bagi keduanya ini merupakan kali pertama mereka terbang bersama Hyo. Tapi tidak bagi Shulu. Hyo, kenapa kamu tidak membawa Kiki terbang bersamamu sebelumnya? Kiki benar-benar tidak senang. Kedua ladies ini pun langsung melepaskan niat membunuh terhadap Bang MC, teman-teman, sekaligus meminta penjelasan kepada Hyo terkait dengan perkataan Kiki sebelumnya. Niat membunuh yang dipancarkan kedua ladies tersebut membuat Hyo diam membatu dan mulai berkeringat dingin. Di sini Xiao Chen pun merangkulnya sambil mencemooh Hyo yang dianggap telah menghancurkan segalanya, padahal mereka saja belum masuk ke dalam dungeon. Untuk bisa keluar dari permasalahan yang terjadi, Hyo pun lanjut meminta semua orang untuk segera masuk ke dalam dungeon dengan alasan mereka tidak boleh menghabiskan banyak waktu di tempat ini. Hyo berjalan ke arah pintu masuk portal dengan tubuh yang kaku, hingga akhirnya mereka semua pun masuk ke dalam dungeon. Dan tepat ketika mereka menginjakkan kaki di dalamnya, Hyo dan teman-teman dihadapkan dengan sebuah pemandangan yang luar biasa, karena dari arah kejauhan terlihat sebuah kota yang mengapung di atas udara. Sebuah pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Diketahui pula dungeon ini bernama Realm of Fallen Angel, dan para player disarankan untuk berada di level 150 sampai 250 jika ingin menyelesaikannya. Hyo bersama teman-temannya kini sudah berada di dalam dungeon Fallen Angel yang direkomendasikan untuk mereka yang sudah berlevel 150 sampai 250, yang diyakini di dalamnya terdapat sang pahlawan masa lalu yang telah menghilang, yakni Mue. Sesaat setelah masuk ke dalamnya, mereka semua juga bisa melihat dari arah kejauhan sebuah kota terapung serta orang-orang yang juga terlihat memiliki sayap di bagian punggungnya. Dan ya, orang-orang yang mereka maksud adalah para angel. Dungeon tipe mitologi seperti ini jarang sekali bisa ditemui, dan Yin Huan yakin jika cara yang digunakan untuk bisa menyelesaikannya pasti tidak sederhana seperti dungeon pada umumnya. Dungeon yang kali ini Hyo masuki sedikit mengingatkannya dengan Alan Garde, tempat yang terlihat seperti surga. Entah keduanya saling berhubungan ataukah tidak, tapi yang pasti Hyo harus bisa menemukan target di tempat ini. Dari arah kejauhan di kota yang terapung, Xiao Chen juga bisa mencium adanya bau-bau yang aneh. Nampaknya kota tersebut sedang tidak baik-baik saja. Si paman juga bertanya apa Hyo bisa merasakannya. Bagi Hyo, keanehan ini menjadi sebuah petunjuk di mana mereka nantinya pasti takkan pulang dengan tangan kosong setelah keluar dari tempat ini. Dan sebagai permulaan, mereka semua harus menjelajahi seisi tempat dengan cermat sambil terus melangkah maju ke depan.
Tak berselang lama tiba-tiba saja portal masuk yang mereka gunakan hilang begitu saja, yang artinya mereka semua kini telah terjebak di dalam dungeon dan hanya bisa keluar dari tempat ini setelah melakukan sesuatu. Bersama dengan itu sistem dungeon pun berbunyi dan menjelaskan kepada semua orang bahwa semua orang yang baru saja memasuki dungeon ini untuk melakukan raid selanjutnya akan diberikan beberapa tugas. Tugas pertama, mereka diharuskan untuk melakukan eksplorasi di Realm of Fallen Angel dan mengumpulkan sebanyak mungkin petunjuk yang dirasa penting. Kedua, membantu para Fallen Angel mengalahkan para Light Angel. Dan ketiga, setelah menyelesaikan tugas yang sebelumnya diberikan, barulah mereka bisa keluar dari tempat ini. Dan jika tidak, maka mereka semua akan terus terjebak di dalam tempat ini untuk selama-lamanya. Keempat dan yang terakhir, mulai dari sekarang semua orang akan diberikan identitas sebagai Fallen Angel level 1. Di saat yang bersamaan tiba-tiba saja Yeu dan teman-teman bertransformasi menjadi sosok Fallen Angel yang memiliki sayap berwarna hitam. Tubuh mereka juga terasa memancarkan aura kesuraman setelah bertransformasi, tapi kekuatan asli mereka sama sekali tidak mengalami perubahan. Bagi Shulu, dungeon yang satu ini benar-benar sangat unik dan menarik, sebab ini pertama kali baginya berada di dalam dungeon yang secara paksa memanipulasikan level seseorang. Tapi yang sangat membuatnya heran kenapa mereka diberikan tugas untuk membantu para Fallen Angel yang seharusnya merupakan para malaikat jahat. Apakah di sini mereka disuruh untuk menjadi orang-orang jahat juga? Menurut Yeu, karena semuanya masih belum jelas, mereka tidak bisa membuat kesimpulan terlebih dahulu. Itulah mengapa selanjutnya yang perlu mereka lakukan hanyalah mengikuti tugas yang diberikan oleh dungeon. Toh tugas tersebut juga masih sejalan dengan tujuan asli mereka yang bermaksud untuk melakukan pencarian Mui. Dan tugas tersebut juga memang harus diselesaikan jika mereka ingin membuka portal dan kembali ke dunia asal. Dan kemudian tanpa berlama-lama Heu dan yang lainnya pun langsung bergegas pergi menuju kota terapung, membuat tempat tersebut sebagai tujuan awal mereka dalam pencarian. Mencoba untuk terbang seperti yang lainnya, Kiki di sini merasa jika sayap hitam tersebut sangat sulit untuk bisa dikendalikan. Kiki cukup kesulitan untuk bisa menjaga keseimbangan. Menurut Shulu, Kiki yang sulit menjaga keseimbangan itu dikarenakan sayap yang diberikan oleh sistem merupakan sayap yang kualitasnya sangat jelek. Dan jika Kiki tidak bisa terbang sendiri, Shulu juga mengulurkan tangan dan memberikan bantuan kepada Kiki sampai ia lancar menggunakan sayap tersebut. Dan takkan lama bagi Kiki untuk bisa menguasai sayap yang kualitasnya jelek ini. Sementara itu Yin Huan yang terbang paling depan bersama Yeu memberikan pendapat jika tempat yang sedang mereka tuju ini terlihat suram. Tapi itu bukan berasal dari polusi biasa. Jika itu masalahnya, maka yang perlu mereka lakukan adalah melihat dan tetap menjaga kewaspadaan, ungkap Yeu yang mempercepat laju terbangnya meninggalkan Yin Huan di belakang. Di tengah-tengah perjalanan dan setelah melihat ke arah bawah permukaan, Yeu pun dibuat tercengang ketika ia dihadapkan dengan pemandangan mengerikan, di mana banyak sekali para mayat Fallen Angel yang menumpuk. Saking mengerikannya, Yeu pun menyuruh Kiki untuk segera menutup mata dan jangan sampai melihat kengerian ini. Berikut dengan Yeu yang meminta kepada semua orang untuk segera menjauh dari lokasi yang dipenuhi oleh tumpukan mayat tersebut. Setelah melihat betapa tragisnya nasib para Fallen Angel, Yin Huan beranggapan bahwa musuh yang selanjutnya akan segera mereka lawan pasti bukan musuh sembarangan. Dan mungkin alasan mengapa mereka diminta berpihak kepada para Fallen Angel selain mereka kalah dalam hal kekuatan, pasti ada yang tidak beres dengan para Light Angel yang melakukan hal sekejam ini. Di arah lain, Xiao Chen melihat terdapat sebuah sayap yang terlihat sedang bergerak-gerak. Nampaknya Fallen Angel yang satu itu masih bernafas. Yeu meminta semua orang untuk mundur karena ia akan mencoba menarik tubuh Angel tersebut. Yeu yang bergerak ke arah tumpukan mayat selanjutnya menjabat tangan sang target dan tanpa susah payah berhasil menarik sang Angel keluar dari tumpukan mayat tersebut. Walaupun ada beberapa tubuh yang terpental, nggak apa-apalah, mereka kan udah mokat parah. Setelah membawanya ke tempat yang aman, Angel tersebut pun mengucapkan terima kasih kepada Yeu yang sudah menyelamatkannya. Nampaknya si Angel tidak bisa keluar dari tumpukan mayat karena ia sudah kehabisan kekuatan. Lihat saja tubuhnya sangat kering seperti orang yang belum makan 1000 tahun. Bentuknya juga terlihat sangat aneh teman-teman. Kaki kanannya bertentakel dan kaki kirinya seperti kaki burung. Dan di saat itulah perlahan tubuh si Angel botak ini mulai kembali pulih ketika terpapar oleh cahaya ilahi. Benar-benar sangat aneh. Yeu baru tahu kalau seorang Angel itu bisa pulih ketika ia terkena cahaya. Dan kemudian tak berselang lama akhirnya sang botak Angel pun kembali pulih seperti dirinya yang dulu. Tapi tetap saja ia terlihat mengerikan. Dia juga kembali mengucapkan terima kasih kepada Yeu karena sudah mau menyelamatkannya. Dan sekarang setelah melihat lebih jelas, botak Angel bisa menyadari kalau orang-orang yang telah menyelamatkannya ternyata hanya para anak kecil yang baru mencapai level 1.
Ia menganggap Yeo dan teman-teman sangat beruntung karena bisa selamat dari pertempuran besar yang terjadi di sana. Yeo pun mengatakan jika mereka semua bukanlah Fallen Angel melainkan para manusia. Fakta apabila Yeo dan yang lain merupakan manusia seketika membuat Botak Angel terlihat cukup terkejut. Maka dari itulah Yeo di sini kembali bertanya, apakah Botak Angel yang terlihat terkejut ini pernah melihat manusia lain yang sempat singgah di dalam tempat ini? Nyatanya bukan hanya melihat saja, dengan penuh percaya diri, ia pun berkata jika dirinya di masa lalu juga merupakan seorang manusia. Dari sinilah ia mulai bercerita. Dahulu kala ketika ia masih menjadi seorang manusia, Botak Angel tidak sengaja masuk ke dalam dungeon ini. Dan karena ia tidak bisa menyelesaikan tugas yang ada, pada akhirnya ia pun tidak bisa keluar dan terjebak di dalam dungeon tersebut. Jika pertanyaannya sudah berapa lama dia berada di tempat ini, Botak juga sama sekali tidak mengetahuinya karena ia tidak pernah menghitung hari-hari yang terlewati dengan sangat singkat. Mungkin sudah 100 tahun terlewati atau bisa juga lebih. Karena sudah saking lamanya ia berada di tempat ini, ia juga bahkan sampai hampir lupa kalau dirinya merupakan seorang manusia. Di luar masalah si Botak Angel, Yeo membahas beberapa hal mengenai mereka yang disebut dengan Fallen Angel atau malaikat jatuh. Menurut cerita mitologi yang pernah Yeo baca, Fallen Angel sendiri merupakan para penjahat yang berniat untuk melumpuhkan tatanan surga atau menghancurkan dunia. Dan pertanyaannya, kenapa dungeon ini malah dirancang dengan kondisi di mana seseorang harus membantu para penjahat menang? Oh iya, apa kau akan percaya dengan mitos-mitos palsu seperti itu? Jangan pernah tertipu, karena sebenarnya para angel yang saat ini tinggal di Angel City bukan para penduduk asli, ungkap Botak Angel sambil memasang raut wajah yang serius. Dikatakan olehnya bahwa yang sekarang tinggal di dalam Angel City itu merupakan sebuah bentuk kehidupan jahat yang jatuh dari langit dan menduduki tempat para angel. Dan bentuk kehidupan jahat yang dimaksudkan telah mengusir para penduduk asli keluar dari tempat tinggal mereka. Setelah menjadi sosok angel dalam waktu yang sangat panjang, pada akhirnya si Botak bisa menghubungkan kesadaran miliknya kepada Fallen Angel yang lainnya. Dan dari situlah ia mulai mempelajari tentang kebenaran dari dunia di dalam dungeon ini. Jadi pada suatu hari tiba-tiba saja muncul sekelompok monster tentakel aneh yang menyerang Angel City. Dan para angel yang memberikan perlawanan kepada sekelompok makhluk tersebut pada akhirnya mengalami kekalahan meskipun telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Pertarungan besar yang terjadi menyebabkan banyak para angel harus mati dan mengalami luka-luka. Dan setelah Angel City diambil oleh para entitas tersebut, para angel yang telah kehilangan tempat tinggalnya kehilangan cahaya yang menjadi sumber pasokan kekuatan utama mereka. Dan itulah yang merubah para angel asli pribumi menjadi Fallen Angel yang hanya bisa menggunakan kekuatan kegelapan yang suram. Pasti setelah itu para Fallen Angel berusaha melawan balik dan berakhir dengan kegagalan kan, ucap Yeo. Dan iya, si Botak Angel pun membenarkannya. Memang pada awalnya para Fallen Angel yang melakukan serangan balik hampir mendapatkan kemenangan dan kembali mengambil alih Angel City. Akan tetapi sebelum bisa mencapai kemenangan, muncul Seraphim yang berpihak kepada sisi monster dan membalikkan situasi dalam sekejap. Dikatakan bahwa kekuatan para malaikat itu terbagi menjadi 9 tingkatan dan Seraphim merupakan angel tingkat teratas yang jelas keberadaannya sangatlah kuat. Setelah para Fallen Angel tidak bisa menggunakan kekuatan cahaya, mereka sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dan dengan kemunculan Seraphim yang bertarung di pihak lawan, membuat posisi Fallen Angel menjadi semakin terpuruk. Yang lebih mengerikan dari itu semua ialah monster tentakel memiliki kemampuan mimikri. Mereka mampu menyalin sepenuhnya tingkat keterampilan serta penampilan target. Memang hanya pemimpin monster saja yang mampu membuat salinan dengan sempurna, sementara para bawahannya hanya bisa menyalin penampilan dan mendapatkan sebagian keterampilan kekuatan para angel. Tapi hal ini jelas bukanlah sesuatu yang mudah untuk bisa diatasi. Apalagi ketika Seraphim bergabung dalam pertempuran, maka hasilnya jelas sudah ditentukan dari awal, di mana para Fallen Angel akan dikalahkan, dihabisi, dan dijatuhkan ke Underworld ini. Tempat di mana tumpukan Fallen Angel bisa ditemukan di mana-mana. Bagi Yin Huan, kemampuan para monster yang mampu menyalin penampilan dengan sempurna tidak hanya mengubah keseimbangan dalam hal kekuatan saja, tapi itu juga akan berdampak kepada masalah internal di mana para monster bisa masuk ke dalam teritori para angel lain dengan leluasa dan menyebarkan fatwa bahwa mereka harus memusnahkan seluruh angel yang telah berubah menjadi jahat. Situasi yang terjadi sepertinya cukup rumit. Xiao Chen di sini bertanya apakah ada cara bagi mereka untuk bisa mengidentifikasi yang manakah angel yang asli ataukah yang palsu, seperti menggunakan semacam perangkat atau kemampuan tertentu.
Botak Angel pun menjawab tidak ada yang seperti itu, dan meskipun ada semuanya akan percuma, sebab para monster yang kini berada di Angel City dan menyamar sebagai Angel berasal dari dimensi yang lebih tinggi, dan bahkan sebagai sosok malaikat, para Angel merasa tidak bisa sebanding dengan musuh. Situasi yang saat ini Hyo hadapi mengingatkannya kembali dengan situasi yang dirasa hampir mirip, dan itu adalah momen ketika ia menghadapi salinan dirinya yang dibuat oleh seekor monster di dalam dungeon serangga atau Zerg. Saat itu Jiwang Chuan dan anggota Mogong yang terperangkap di dalam ilusi dan melawan salinan mereka sendiri dibuat tidak berdaya, dan hanya Hyo satu-satunya orang yang berhasil melepaskan diri karena ia mendapatkan bantuan dari sistem akun raja. Dan bedanya saat itu hanyalah sekedar ilusi saja dan sekarang adalah kenyataan. Itulah mengapa dalam situasi yang sulit ini kunci utamanya ialah mencari cara untuk bisa menentukan manakah Angel yang asli ataukah yang palsu. BTW, apakah kau pernah melihat orang ini? Sepertinya dia juga sempat memasuki dungeon ini sebelumnya, tanya Hyo sambil menunjukkan gambar Mue. Sayang sekali Botak Angel tidak bisa mengingatnya. Selain ia sudah berada terlalu lama di tempat ini, dari waktu ke waktu juga sudah banyak para manusia yang masuk ke dalam dungeon. Dan setelah masuk ke tempat ini, banyak juga dari mereka yang mati atau hidup berbaur bersama dengan Fallen Angel yang lainnya. Karena Great Perception Hyo sebelumnya bereaksi jelas itu menunjukkan jika Mue masihlah hidup. Tapi karena ia tidak bisa menemukan petunjuk terkait dengan hal ini, maka untuk sekarang Hyo merasa jika dirinya harus terlebih dahulu menyelesaikan misi utama dan setelahnya barulah mencari Mue. Setelah itu Hyo dan teman-teman pun berangkat menuju Angel City untuk menemukan para Angel yang palsu. Xiao Chen juga meminta kepada semuanya untuk berhati-hati ketika menemui segala hal yang terjadi di depan mereka agar situasi tidak semakin kacau. Selanjutnya kita akan dibawa menuju Angel City. Di sebuah tempat kita juga akan melihat tengah terjadi suatu pertempuran di antara beberapa Fallen Angel menghadapi Light Angel. Dalam pertarungan tersebut, Light Angel terlihat lebih mendominasi jalannya pertarungan. Mereka berhasil mengalahkan para Fallen Angel tanpa harus susah payah. Aksi penyerangan yang kala itu dilakukan oleh para Light Angel dipimpin oleh seorang Angel tingkat ketiga. Di sini dia dengan keras menyerukan bahwa seharusnya para Fallen Angel tidak perlu memberikan perlawanan yang sudah jelas sama sekali tidak akan membuahkan hasil, karena makhluk rendahan seperti Fallen Angel itu sudah ditakdirkan untuk dibantai oleh Light Angel seperti dirinya. Angel tersebut selanjutnya mendekati salah seorang bocil Angel yang juga turut melakukan perlawanan. Sambil mengangkat tubuh kecilnya, Angel tingkat 3 ini merasa jijik dengan bocil Angel yang memiliki bentuk sangat ugly. Walaupun tidak bisa melakukan serangan balik, bocil Angel berkata bahwa ia tidak peduli meskipun harus mati di sini, ia akan terus berjuang sampai titik penghabisan. Dari arah lain kita juga akan diperlihatkan dengan kapten dari si bocil Angel yang telah tertangkap dan tidak bisa kabur kemana-mana. Ia meminta kepada Light Angel untuk melepaskan si bocil dan melakukan barter dengan nyawanya. Akan tetapi bocil Angel merasa itu tidak diperlukan dan meminta sang kapten untuk berusaha menyelamatkan dirinya sendiri saja dan jangan memperdulikan si bocil. Wah, benar-benar persahabatan yang sangat menyentuh. Tenang saja, karena kalian berdua akan segera mati bersama-sama, ungkap sang Angel tingkat ketiga yang setelahnya mengencangkan cengkeramannya dan melepaskan sedikit kekuatan cahaya yang membuat kepala bocil Angel hancur tepat di depan mata sang kapten Fallen Angel. Sambil tertawa, Angel tingkat 3 ini melepaskan tubuh bocil Angel yang sudah wafat dari genggamannya sambil mengatakan bahwa mereka saat ini tidak sedang dalam posisi untuk bisa melakukan negosiasi. Ia juga sekali lagi menyatakan bahwa takdir para Fallen Angel itu adalah dibantai olehnya serta Light Angel yang lainnya. Dasar iblis, aku akan benar-benar menghabisi kalian semua, ungkap sang kapten Fallen Angel yang amarahnya meledak dan berhasil terbebaskan dari rantai yang menjerat persendiannya. Dengan menggunakan sebilah pedang, ia pun dengan gercep langsung bergerak menuju ke arah musuh yang ia anggap sebagai monster. Tapi sayang sekali amarah dan keberanian saja masih belum cukup untuk bisa menghabisi sang Angel tingkat 3 ini, yang malah melakukan serangan balik, melepaskan rangkaian tebasan pedang yang menghasilkan damage cukup perih bagi si Kapten Fallen Angel. Dan sebagai eksekusi terlepaskanlah sebuah tembakan laser cahaya yang keluar dari telapak tangannya. Serangan tersebut membuat seluruh tubuh sang Kapten Fallen Angel lenyap tanpa sisa, sekaligus menutup pertarungan yang terjadi kala itu. Setelah mengalahkan para Fallen Angel yang mencoba melakukan penyerangan di Angel City, si Angel tingkat ketiga menginstruksikan kepada para bawahannya untuk menangkap semua Fallen Angel yang sudah dikalahkan sebelumnya dan membuang tubuh mereka ke dunia bawah seperti yang sudah kerap kali dilakukan oleh mereka. Hahaha, teriakan yang dikeluarkan oleh para makhluk rendahan itu terdengar sangat indah. Sayang sekali aku tidak bisa menikmatinya terlalu lama, ucap Angel yang satu ini dengan penuh kegembiraan.
Akan tetapi di saat yang bersamaan tiba-tiba saja dia mendengar suara teriakan bawahannya sendiri yang menjerit dan meminta pertolongan. Dan ternyata penyerangan masih belum berakhir. Dan kali ini para Fallen Angel yang melakukan penyerangan adalah Bang MC bersama dengan kawan-kawan. Terlihat mereka bisa dengan mudah menumbangkan para Light Angel. Masih belum dijelaskan detail tentang perbandingan kekuatan para Angel dengan Yeo nih. Tapi yang pasti dari pertarungan ini jelas Yeo dan teman-teman lebih kuat dari para Light Angel tingkat 3 ke bawah. Siapa kau sebenarnya? Hei, emangnya nggak bisa lihat? Aku adalah Fallen Angel. Dan di saat yang sama, aku juga ingin agar kau segera mokat, ungkap Yeo. Setelah bertemu dengan botak Angel di tengah perjalanan, Yeo bersama dengan yang lainnya tanpa basa-basi langsung pergi menuju Angel City. Dan di depan gerbang masuk tempat tersebut mereka bertemu dengan para Angel dan mengalahkannya tanpa kesulitan. Setelah melihat bawahannya dihabisi, sang Angel tingkat 3 level 3 yang diketahui bernama Michael menganggap bahwa para Fallen Angel kini sudah benar-benar hancur. Sebab kini mereka malah mengirim para Fallen Angel limbah yang baru berlevel 1 hanya untuk menemui kematian. Setelah melihat beberapa dari mereka, Michael juga mengenal si Angel botak yang ternyata masih belum mati dan bisa selamat dari pertarungan besar antara Fallen Angel dan Light Angel sebelumnya. Dari sini pula kita mendapati jika nama si Angel botak ini yaitu Sailuva. Hei, jika kau datang ke sini untuk menghabisiku, maka majulah dan jangan bersembunyi di balik punggung para limbah yang kau bawa ini, ungkap Michael sambil menjentikan jarinya. Dan di saat yang sama di atas udara terbentuklah lingkaran pemanggil yang diikuti dengan kemunculan 3 sosok Spirit Angel berlevel 3 yang merupakan Angel tingkat terbawah di kasta para Angel. Setelah melihat musuh yang bertambah banyak, Sailu yang merasa ngeri pun menjelaskan jika Michael sudah salah paham karena dia tidak datang dengan niat untuk melawan Michael. Di dalam hatinya Sailu merasa jengkel dengan bocah-bocah bodoh yang malah memprovokasi sosok Archangel seperti Michael. Dan sekarang meskipun ia bisa menahan Michael untuk sebentar, tetap saja Yeo dan teman-teman masih dirasa tidak mungkin bisa mengalahkan para Spirit Angel karena mereka lebih kuat daripada para Angel yang sebelumnya dikalahkan. Ketika Michael memberikan instruksi untuk melenyapkan semua Fallen Angel di hadapan mereka, terlepaskanlah serangan rentetan tembakan-tembakan cahaya suci ke arah Yeo dan teman-teman yang terlihat masih belum menunjukkan pergerakan. Berlari menjauh dari area pertarungan, Sailu di sini meminta maaf kepada Yeo dan yang lainnya karena harus meninggalkan mereka. Si botak menganggap takkan mungkin ada harapan menang melawan musuh sekuat ini dan malah melarikan diri seorang diri. Tapi karena sebelumnya ia sudah diselamatkan, Sailu berjanji di mana di masa depan ia akan bekerja keras menjadi lebih kuat demi membalaskan dendam Yeo dan teman-teman yang ia kira akan segera berakhir di sini. Hei Pak Tua, mau lari kemana kau? Kita kan akan masuk ke dalam kota, tapi kenapa kau malah lari-larian ke arah yang sebaliknya? Kata Yeo. Dan setelah berbalik badan, Sailu bisa melihat sebuah pemandangan mencengangkan yang membuat bola matanya langsung memerah. Benar-benar suatu hal yang ajaib ketika ia melihat Xiao Chen, Yin Huan, dan Shulu bisa dengan mudahnya memukul para Spirit Angel sampai babak belur, seperti sedang memukul adonan kue yang lembut. Lah, kupikir Angel adalah sosok yang sangat kuat, tapi sepertinya kekuatan mereka tidak sesuai dengan ekspektasiku, kata Xiao Chen yang memotong-motong lawannya. Ya, mereka memang tidak ada bedanya seperti para monster yang lain, kata Yin Huan yang menusuk-nusuk lawannya. Berbeda dengan keduanya, setelah Shulu bisa dengan mudah merontokkan lawan dengan tebasan es dingin, ia merasa jika mereka tidak boleh bertindak gegabah. Karena dari penjelasan Sailu sebelumnya, para Spirit Angel yang kali ini mereka lawan hanyalah Angel tingkat rendah. Michael masih jauh lebih kuat dari mereka. Terlebih lagi bosnya masih belum muncul, jadi masih terlalu awal untuk mengatakan kalau musuh itu terlalu lemah bagi mereka. Namun tetap saja fakta apabila ketiganya mampu memperlakukan para Angel seperti babi dan menghabisi mereka tanpa pandang bulu membuat Sailu bertanya-tanya sebenarnya dari manakah asal para pemuda kuat ini. Di saat yang sama dirinya juga ingat, meskipun orang-orang dari luar dungeon diberikan identitas sebagai Fallen Angel level 1 ketika memasuki dungeon, itu tidak akan menghapus kemampuan dan level asli seseorang. Jika mengamati dari kekuatannya, Sailu berasumsi jika ketiga orang petarung tersebut pasti berada di level ratusan. Apalagi pemuda bernama Yeo yang Sailu lihat juga masih belum mengambil tindakan dan sudah jelas jika dia merupakan pemimpin dari tim yang ia bawa. Entah berapa level Yeo, tapi yang pasti Sailuva bisa merasakan terdapat suatu tekanan yang belum pernah ia rasakan dan itu terpancar dari dalam diri Yeo. Sekelompok semut berani berbicara tanpa malu-malu di hadapanku. Oke, kalau gitu aku sendirilah yang akan menilai sampai di manakah kemampuan kalian.
kata Michael yang menusukkan pedangnya ke bawah permukaan menciptakan ledakan energi dan bersiap untuk segera melancarkan serangan balik setelah melihat anggotanya dihabisi dengan mudah. Makan ini dan flash. Sebuah tebasan cahaya suci pun terlepaskan ke arah Shulu, dan di sini wanita es tersebut tidak memiliki kesempatan untuk bisa menghindarinya saking cepatnya serangan dadakan Michael. Dan di saat itulah muncul Hieu yang datang untuk menyelamatkan si Nona, menghalau serangan Michael dan meniadakannya. Bagi Bang MC tidak boleh ada yang menyentuh rekan-rekannya, apalagi Michael belum meminta izin terlebih dahulu kepadanya dan langsung menyerang Shulu secara mendadak. Karena kau sangat ingin bertemu dengan Tuhan, maka di sini aku akan memberikan tumpangan kepadamu secara gratis, ungkap Michael yang kembali melakukan serangan, membenturkan pedangnya kepada Hieu sekaligus memulai duel di antara mereka berdua. Memancing Michael untuk melangsungkan pertarungan di udara, Hieu mengatakan apakah Michael yang berpenampilan seperti orang baik memang benar-benar sosok angel, dan jika memang Tuhan itu ada, seharusnya dia akan menjadi sosok yang pertama yang menghancurkan monster seperti Michael. Ya teman-teman, Hieu ini sepertinya tidak punya agama karena dia adalah kartun. Hingga akhirnya perbakuan taman adu pedang-pedangan di antara keduanya pun berlanjut di udara. Dari sini Michael juga menyadari jika Hieu merupakan fallen angel terkuat dari semua angel yang melakukan penyerangan. Jadi selama ia bisa menghabisi Hieu, maka yang lain bukan lagi ancaman. Iya, tapi itu semua tergantung dari kemampuanmu, balas Hieu. Dari arah lain setelah melihat pertarungan sengit di antara Hieu dan Michael, Sailu berasumsi jika Hieu yang mampu mengimbangi serangan lawan pasti levelnya setara dengan Archangel seperti Michael. Ya, walaupun itu masih sekedar anggapan saja, tapi yang lebih menganehkan bagi botak Angel, kenapa rekan-rekan Hieu seperti Xiao Chen dan yang lainnya sama sekali tidak memberikan bantuan dan hanya menonton saja dengan santainya dari arah kejauhan. Xiao Chen pun mengatakan kalau bocah Hieu itu tidak memerlukan bantuan sama sekali. Dalam duelnya bahkan Hieu masih belum mengeluarkan 10% kekuatan yang ia miliki. Itulah mengapa di sini si paman menyuruh botak Angel untuk diam saja dan melihat pertarungan menyenangkan ini dari arah kejauhan. Sebagai support, Kiki di belakang juga hanya memberikan support semangat karena dalam duelnya Hieu tidak terlihat membutuhkan buff darinya. Jelas di sini Sailu bisa melihat jika rekan-rekan Hieu sama sekali tidak merasa khawatir. Tapi apakah Hieu memang benar-benar masih menahan kekuatannya? Jika itu memang benar, maka Sailu telah salah menilai Hieu yang ia anggap setara dengan Archangel tingkat ketiga. Kembali ke pertarungan, setelah main adu pedang-pedangan sebentar, Hieu berterima kasih kepada Michael karena berkatnya sekarang Hieu sudah bisa terbiasa melakukan pertarungan udara dengan menggunakan sayap Fallen Angel yang kualitasnya jelek. Bang MC juga dengan sombongnya merasa yakin jika pertarungan selanjutnya akan menjadi hal yang ejek. Berani-beraninya kau meremehkanku, kata Michael yang agak geram dan lanjut mengeluarkan sebuah busur suci dan mempersiapkan sebuah jurus ultimatum yang ia yakini akan langsung melenyapkan Hieu sampai tak tersisa. Setelah kekuatan suci berkumpul di ujung anak panah, kemudian terlepaskanlah sebuah serangan mematikan yang melesat ke arah Hieu dengan whoosh whoosh. Sebelum terkena serangan tersebut, sistem ganti akun Lord of the Stars. Iya, teman-teman, akhirnya Hieu di sini akan menunjukkan penampilan perdana dari akun Lord of the Stars yang katanya sih terlalu kuat. Serangan anak panah dari busur suci membuat sekujur tubuh Hieu terbenam di dalam arus cahaya suci yang terlihat mampu melenyapkan apapun. Setelah melihat Hieu yang tidak mampu menghindar dari jurus ultimatumnya, Michael pun langsung tertawa riang gembira. Ia merasa sangat kecewa melihat Hieu yang sebelumnya begitu sombong, tapi sekarang malah mati dengan begitu cepat. Gawat ini gawat, pria bernama Hieu itu sudah tidak ada lagi. Ayo kita segera lari dari sini, kata botak Angel. Tapi Xiao Chen yang terus memperhatikan jalannya pertarungan langsung menyuruhnya untuk segera diam dan jangan mengganggu konsentrasinya. Bukan hanya Xiao Chen saja yang berusaha berkonsentrasi melihat jalannya pertarungan, tapi begitu pula dengan Yin Huan dan yang lainnya. Karena mereka sempat melihat ada sesuatu yang aneh sesaat sebelum Hieu terkena serangan Michael. Shulu sangat yakin pasti Hieu akan memperlihatkan kejutan yang belum pernah mereka semua saksikan sebelum-sebelumnya. Benar-benar pria yang memiliki banyak sekali kejutan. Sedangkan botak Angel yang mendengar perbincangan mereka sama sekali tidak bisa memahami sebenarnya apa yang sedang mereka perbincangkan. Sangat ambigu, ngomongnya nggak sampai tuntas. Dan akhirnya Shulu pun menjelaskan jika dilihat secara seksama di dalam cahaya suci yang menenggelamkan Hieu di dalamnya, terlihat sebuah bentuk dari bintang yang bersinar. Dan itulah yang kini sedang diperhatikan oleh rekan-rekan Hieu. Sebuah anomali karena bagaimana mungkin bisa ada bintang yang bersinar di siang hari seperti ini. Dan kemudian tak lama berselang, langit siang hari yang menjadi waktu terjadinya pertarungan seketika berubah menjadi malam di saat lautan bintang bermunculan. Benar-benar sangat membingungkan bagi Michael. Kenapa tiba-tiba hari yang cerah berubah sekejap mata menjadi malam yang gelap? Setelah efek dari jurus ultimate Michael tiada, akhirnya Hieu muncul dengan tampilan yang berbeda. Dan ini dia, Lord of the Stars.
Dia adalah sosok Shadow King menggunakan kostum yang berbeda. Jika kekuatan Shadow King sebelumnya berkaitan dengan darah dan kegelapan, Lord of the Stars ini adalah kegelapan serta cahaya dari bintang-bintang di alam semesta. Bersama dengan itu muncul pula notifikasi sistem yang memberitahu Yeu karena akun yang satu ini terlalu kuat, di mana kekuatannya sendiri mampu menghancurkan dungeon. Sistem akan membatasi kekuatan akun ini hingga 10%, namun Yeu bisa menyesuaikannya kapan saja. Dan bagi Yeu, 10% itu sepertinya sudah lebih dari cukup untuk memenangkan pertarungannya. Idih, ngeri. Di arah lain, Michael tidak menyangka jika Yeu ternyata masih tetap prima setelah menerima serangannya. Bukan hanya itu saja, dari segi penampilan serta aura yang dipancarkan, Yeu seakan-akan telah berubah menjadi orang yang benar-benar berbeda. Itulah mengapa di sini Michael tidak akan bermain-main lagi dalam duelnya. Mencabut pembatasan, Michael dalam sekejap langsung dipenuhi dengan kekuatan suci yang besar. Berikut dengan ukuran tubuhnya yang juga ikut membesar 2 kali dari ukuran tubuh sebelumnya. Dan meskipun tubuhnya membesar, tapi itu tidak menurunkan kecepatan pergerakannya. Dan itu ditunjukkan oleh Michael ketika ia tiba-tiba lenyap dari tempatnya berpijak dan tahu-tahu sudah ada di hadapan Yeu sambil menyiapkan sebuah bogem berapi menyakitkan. Serangan cepat yang ia lepaskan sepenuhnya terdaratkan dengan telak ke wajah sang penguasa bintang. Dan serangan itu hanyalah permulaan dari rangkaian serangan yang akan segera ia tunjukkan kepada Bang MC. Dengan wajah yang dihiasi oleh senyuman lebar, Michael berpikir kalau Yeu yang baru saja mengubah penampilannya ternyata tetap tidak bisa mengalahkannya. Dan terjadilah sebuah serangan tinju keras dari berbagai arah dengan kecepatan tinggi yang tertuju ke arah Yeu. Dan setelah melihat Yeu yang tidak berdaya ketika ia mengeluarkan serangan yang dilepaskan secara berulang-ulang, Michael yang melihat sebuah celah tak mau menyia-nyiakan untuk melewatkan kesempatan yang datang dan kembali mengeluarkan serangan beruntun, di mana sang Archangel melepaskan hujan tembakan cahaya suci yang berbentuk seperti anak panah yang sangat fleksibel, mampu meliuk-liuk di udara dan menuju ke arah Lord secara bersamaan. Serangan yang satu ini menciptakan bang-bang ledakan yang sangat meriah selama beberapa waktu. Setelah asap bekas ledakan yang menutupi pandangan menghilang, terlihat tubuh sang penguasa bintang menyebar seperti asap padat yang perlahan mulai memudar. Michael sangat yakin jika saat ini sang Lord sudah memasuki masa kritis. Pada awalnya ia berpikir jika dirinya sudah bertemu dengan lawan yang sangat luar biasa, tapi ternyata setelah mengubah penampilan kekuatan Yeu dirasa cuma segini saja toh. Dari sisi alam semesta yang jauh, aku perintahkan atas nama bintang-bintang, berkumpullah, ucap Lord of the Stars dengan tubuhnya yang tersisa hanya sebagian sahaja. Berpikir apabila Yeu tengah mempersiapkan serangan terakhir sebelum menuju kematian, Michael merasa Yeu ini jauh lebih menarik bila dibandingkan dengan malaikat jatuh lain yang pernah ia temui. Dan kemudian tak lama setelahnya mulai bermunculan kilauan-kilauan dari benda-benda terbang yang melesat menuju ke arah mereka dari langit yang gelap. Dan ini akan menjadi sebuah serangan yang sebelumnya tak pernah dibayangkan oleh orang-orang yang menyaksikan jalannya pertarungan. Dan Michael yang merasa sudah berada jauh di atas angin. Jelajahi kehampaan, datanglah ke sini dan bakarlah setiap kejahatan yang ada di seluruh dunia. Itulah kalimat yang diucapkan oleh Yeu selama melakukan persiapan dari serangannya. Setelah summoning circle dalam jumlah besar terbentuk di sekitar Yeu, benda-benda bersinar dari langit yang gelap pun semakin lama semakin terlihat dengan jelas. Dan ternyata itu merupakan meteorit-meteorit yang terbakar ketika bergesekan dengan atmosfer Star Realm Brick. Ini merupakan salah satu signatur skill milik Lord of the Star, di mana sang penguasa bintang memanggil meteor untuk melakukan pemboman. Dan karena objek atau meteor yang dipanggil adalah meteor asli, bukan tercipta dari kekuatan sihir, jelas kemampuan ini sangatlah menakutkan. Dan jika dilepaskan sepenuhnya, meteor-meteor tersebut bisa langsung menghancurkan sebuah planet yang menjadi target sasaran. Itulah mengapa sistem menekan kekuatan Lord of the Stars sampai ke angka 10%, karena jika tidak maka tentunya orang-orang yang masuk ke dungeon bersama Yeu juga akan terkena dampaknya. Ketika beberapa meteor dari langit jatuh tepat ke arah sang Archangel, benturan dari meteor ke permukaan menyebabkan ledakan yang ekstrim, berikut dengan meteor yang hancur berkeping-keping dan terpental ke segala arah. Di arah lain, walaupun kawan-kawan Yeu sudah berevakuasi di balik batu besar dan berada jauh dari medan pertarungan, namun mereka masih merasakan betapa mengerikannya kekuatan yang diperlihatkan oleh Yeu. Botak Angel yang kebingungan bertanya-tanya apakah ia sedang bermimpi di sini. Setelah beberapa saat kemudian, guncangan dan efek ledakan pun akhirnya mereda. Yin Huan dan Shulu yang merasa sangat penasaran dengan apa yang terjadi pun melongo ke arah berlangsungnya duel. Keduanya yakin kekuatan tak masuk akal semacam itu pasti akan memberikan damage yang sangat fatal kepada lawan. Dan ya, memang Michael masih hidup, tapi ia sudah berada dalam kondisi sekarat. Di dalam hatinya ia merasa sangat heran bagaimana mungkin bisa ada kekuatan mengerikan seperti itu, dan bagaimana bisa ada monster di antara para Fallen Angel yang lemah.
menjadi sebuah fakta yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Sambil memandangi celah besar yang tercipta dari serangannya, Heo berpikir walaupun ia hanya menggunakan kekuatan sebesar 10%, akan tetapi itu memiliki efek destruktif yang sangat besar. Laguna, kau memang pantas mendapatkan kekuatan seperti ini. Di arah lain, Xiao Chen meminta agar Yeo mengendalikan kekuatannya dengan benar dan jangan sampai melibatkan rekan-rekan yang ikut bersamanya. Yeo pun langsung minta maaf karena ini merupakan kali pertama baginya menggunakan kekuatan tersebut, jadi ia masih belum terlalu mahir mengendalikannya. Di arah lain, Michael yang kini sudah berada dalam kondisi sekarat menggunakan kemampuan pemanggilan untuk memanggil para minion angel. Ia juga berkata memang benar Yeo ini sangatlah kuat, tapi ia tidak boleh senang dulu sebab dirinya takkan bisa mati meskipun terkena serangan yang sangat kuat sekalipun. Setelah 6 ekor minion angel muncul, terjadi sesuatu yang terlihat aneh ketika punggung Michael mulai mengeluarkan banyak tentakel-tentakel emas, dan dengan menggunakan tentakel-tentakel tersebutlah ia mulai melilit para minion angel yang baru saja tiba di sana, menyatukan tubuh layaknya Megazord. Dan voila, setelah kekuatannya kembali terisi penuh, Michael bertransformasi ke wujud monster bertentakel yang berasal dari dimensi yang lebih tinggi. Ia berpenampilan cukup mengerikan serta memiliki beberapa wajah yang berada di tengah-tengah tentakel emasnya. Ia juga menyatakan apabila Yeo akan segera berakhir di tangannya kali ini. Loh, benda-benda apa ini? Iya, tiba-tiba saja tanpa ia sadari sudah bermunculan Rasengan Shuriken bintang yang berisikan kekuatan alam semesta yang dipadatkan, dan tanpa ampun langsung mencabik-cabik Michael, membuatnya tak bisa berkutik sama sekali. Pada prosesnya ia hanya bisa berteriak menahan rasa sakit ketika seluruh tubuhnya tercabik-cabik dan tentakelnya terpotong-potong. Setelah serangan meredah, Michael kembali dibuat heran kenapa lawan yang kali ini hadapi memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Baru menunjukkan kekuatan full powernya ke permukaan, tapi sekarang ia kembali dibuat sekarat dengan darahnya yang hanya tersisa 0,9% saja. Yeo di sini bertanya dengan lembut sebenarnya spesies jenis apakah Michael ini, lalu mengapa ia dan rombongannya sangat ingin menduduki kota Angel City. Hahaha, bodoh, kenapa juga aku harus memberitahumu? Memang benar kau ini sangat sakti, tapi sayangnya kesaktianmu itu takkan mungkin bisa membunuhku sama sekali, karena kami adalah makhluk-makhluk yang abadi. Ungkap Michael yang di atas kepalanya ternyata sudah ada satu Rasengan Shuriken bintang yang kembali mencabik-cabik tubuh makhluk tersebut, dan itu menjadi serangan eksekusi dari Yeo dalam duelnya kali ini. Setelah terkena serangan terakhir, tubuh sang monster tentakel langsung berubah menjadi bubur. Tapi di sini Yeo bertanya-tanya sebenarnya apakah maksud dari kalimat terakhir yang dikatakan oleh makhluk tersebut sebelumnya. Di arah lain, dengan wajah linglung, botak angel masih kebingungan sebenarnya apa yang telah terjadi di sini. Xiao Chen di sebelahnya menyuruh botak angel agar jangan banyak linglung, dan karena pertarungan di tempat ini sudah berakhir, yang perlu ia lakukan hanyalah menjadi pemandu perjalanan selama mereka masuk ke dalam Angel City. Pada momen-momen tersebutlah Shai Lufa berkata jika pertarungan masih belum berakhir, sebab monster yang baru saja Yeo buat jadi bubur sesungguhnya tidak memiliki tubuh fisik yang asli, di mana makhluk tersebut sebenarnya hanya memiliki tubuh energi. Walaupun tubuh energi makhluk tersebut tidak bisa memberikan ancaman, akan tetapi itu bersifat parasit. Jadi selama tubuh energi makhluk tersebut mendapatkan tubuh penggantinya, mereka bisa kembali menjadi ancaman yang nyata. Mereka adalah parasit yang telah mengambil tubuh para angel, dan inilah alasan mengapa para fallen angel tidak bisa mengalahkan mereka, karena makhluk-makhluk ini bisa kembali hidup setelah menemukan tubuh barunya. Fallen angel juga telah mencoba menerapkan berbagai macam metode, akan tetapi mereka tidak bisa menemukan cara bagaimana menghilangkan tubuh energi makhluk-makhluk ini sepenuhnya. Dan kali ini tubuh energi dari makhluk tersebut memasuki tubuh salah satu minion angel yang masih tersisa. Tunggu. Oke, dapat. Lanjut. Setelah berhasil mendapatkan tubuh pengganti, Michael pun berkata meskipun Yeo memang kuat, tapi tetap saja ia takkan mungkin bisa menghancurkan makhluk seperti dirinya, sebab ia abadi dan tidak ada cara yang bisa digunakan untuk meniadakannya. Berniat untuk kabur dari pertarungan, tentu saja Yeo tidak membiarkannya begitu saja. Bergerak dengan cepat, Yeo tahu-tahu sudah menangkap si minion angel. Meskipun sekarang ia tidak bisa melawan, akan tetapi Michael merasa sangat percaya diri jika tak ada seorang pun yang bisa benar-benar menghancurkan dirinya. Jadi apapun cara yang Yeo lakukan hanya akan berakhir sia-sia, sebab dirinya merupakan sosok yang abadi. Apa yang sedang kau lakukan? Ucap Michael yang tiba-tiba langsung panik bukan main ketika Yeo menyebarkan kekuatannya ke seluruh tubuh sang minion angel. Dasar berdebah, padahal cuma tubuh energi, tapi kau berani-beraninya mengklaim keabadian di hadapanku.
ampun. Itulah kata-kata terakhir Michael sebelum tubuhnya kini benar-benar tersedot masuk ke tangan kanan Lord of the Stars, Star Devourer alias pelahap bintang. Ini merupakan kemampuan pelahap yang bisa menyedot segala sesuatu menuju ke ruang kehampaan yang tidak ada habis-habisnya dan pada akhirnya berubah menjadi debu-debu bintang. Sayang sekali kemampuan ini tidak bisa digunakan untuk menyedot musuh yang levelnya sama atau lebih tinggi darinya. Yehu sebagai Lord of the Stars berkata, terdapat alasan mengapa bintang-bintang di alam semesta bisa bersinar selamanya. Itu bukan karena para bintang mengandalkan energinya sendiri, tapi mereka akan melahap satu sama lain, di mana yang lemah akan menjadi nutrisi bagi yang kuat dan membuat bintang yang melahap bisa bersinar lebih terang benderang. Oh my god, Lord of the Stars terlalu mendominasi para penonton dengan kekuatannya yang absolut. Tapi konspirasi apakah yang disembunyikan oleh para makhluk-makhluk yang mengaku diri mereka sebagai sosok abadi dengan memilih berubah menjadi para angel? Episode selanjutnya, Yehu level 500.